teh botol udah, teh poci udah, teh manis udah, THR belum, sabar Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله
ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min 'ibadikas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin, jamaah pengajian rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, alhamdulillah, dalam iman, dalam Islam, dan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang sangat mulia dan insyaallah di majelis yang sangat mulia. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rasulullah bersabda, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi tiap muslim muslimat. Jadi ini salah satu cara kita untuk memenuhi syarat takwa. Jadi takwa itu salah satu syaratnya yang utama adalah ilmu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama ini kafatan makfufah adatul hasr. Innama ini kata pembatas, batasan, cukup, tercukupi, hanya saja. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menggunakan kata innama adatul hasri, batasan. Hanya saja yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Salah satu pengertian takwa itu adalah takut. Takut apa? Takut jauh dari Allah, takut bermaksiat, takut neraka. Nah, jadi bisa juga salah satu arti takwa takut. Maka itu artinya hanya saja orang yang bertakwa itu adalah ulama. Siapa ulama? Ahli ilmu. Ulama. Jadi orang yang bertakwa syarat utamanya adalah ilmu. Dan pengertian takwa imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Mengerjakan perintah Allah ini seperti sholat. Sholat memiliki syarat sahnya, syarat wajibnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya. Ada makruh-makruhnya, mana yang membatalkan sholat. Ada ilmunya. Belum lagi sebelum sholat kita berwudu, bagaimana rukun wudunya, ketika berwudu air, apa syaratnya air itu boleh kita gunakan berwudu. Nah, jadi syarat utama takwa itu adalah
ilmu. Juga salah satu ibadah yang Allah siapkan untuk mengantarkan kita berjuang menjadi hamba Allah yang bertakwa adalah puasa. Nah, puasa ini pun memiliki ilmu-ilmunya, ketentuan-ketentuannya, rukunnya, syaratnya. Kita jaga diri mana yang membatalkan puasa, jaga diri mana yang membatalkan pahala puasa. Nah, jadi salah satu persiapan yang sangat penting untuk menghadapi puasa ini adalah ilmu. Jadi kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga persiapan kita yang sangat penting adalah kita ulang kembali tentang ilmu puasa, fikih puasa, akhlak puasa. Meskipun mungkin setiap tahun kita selalu mendengarkan atau mengulang tentang puasa, itulah manusia. Manusia itu la yusammal insan illa linasih. Tidak dikatakan manusia kalau bukan dia lupa. Nah, jadi kita ini lupa. Apalagi ibadah sekali setahun, puasa. Maka kita ngulang. Kita ngulang fikih puasa, bab puasa, untuk persiapan kita, mudah-mudahan ibadah kita semakin baik dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Tinggal beberapa hari masuklah kita ke insyaallah bulan suci Ramadan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulum masyayikhina fid daraini amin. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilal qala, jika beliau melihat hilal beliau membaca Allahu akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamah wal islam wat taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbuka Allah. Nah, ini yang pertama kita siapkan, amalkan. Jadi Rasulullah ketika sudah masuk hilal satu Ramadan, jika beliau melihat hilal, beliau membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, begitu juga kita nanti ketika sudah diumumkan masuk Ramadan, maka kita juga amalkan ini. Begitu masuk Ramadan, baik itu setelah kita sholat sunnah qabliyah maghrib ataupun setelah sholat maghrib, baca ini Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, tampakkanlah hilal itu kepada kami seiring dengan berikanlah kami keamanan, wal iman, dalam iman, keimanan, wassalamah, keselamatan, wal islam, wat taufik. Nah, ini disebut ada wat taufik. Betulan Bapak Taufik. Ini doa Rasulullah ketika melihat hilal. Lima yuhibbu rabbuna
terhadap apa yang dicintai oleh Tuhan kami, wa yarda rabbuna wa rabbukum, dan apa yang diridai oleh Tuhan kami, wa rabbukallah, dan Tuhanmu wahai hilal adalah Allah Subhanahu wa taala. Doa ini sangat penting di awal Ramadan, malam hilal, malam pertama Ramadan. Sangat penting kita mohon kepada Allah agar kita diberikan keamanan. Jadi betapa nikmatnya kita beribadah dalam keadaan aman, tentram, Ramadan aman. Yang kedua, iman, dipenuhi hati kita iman, sehingga kita berpuasa beribadah itu dengan semata-mata karena Allah, iman. Wassalamah, dan keselamatan, wal Islam, wat taufik, dan kita diberikan taufik, diringankan langkah kaki kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Qatadah ibni Di'amah as-Sadawi as-Sadusi annahu balaghahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilal qala. Kemudian Rasulullah juga dalam riwayat yang lain ketika beliau melihat hilal, beliau mengucapkan hilalu khairin wa rusdin, hilalu khairin wa rusdin, hilalu khairin wa rusdin, 3 kali. Begitu masuk bulan Ramadan, kelihatan hilal malam pertama, beliau mengucapkan hilalu khairin wa rusdin, hilalu khairin wa rusdin, hilalu khairin wa rusdin. Hilal kebaikan dan petunjuk. 3 kali beliau mengulang ini. Dijelaskan oleh ulama, di antara hikmah beliau mengulang 3 kali hilalu khair wa rusdin, beliau menyambut bulan Ramadan seperti seorang yang sedang sangat rindu kekasih menyambut kekasihnya yang sudah lama pergi datang kembali. Sehingga penuh bahagia. Hilalu khairin wa rusdin. Ini juga bisa kita amalkan. Nah, ini untuk mukadimah kita, persiapan menyambut malam pertama bulan suci Ramadan. Kemudian tidak kalah pentingnya kita berazam, pasang niat, karena ana inda zonni abdi bi. Allah sampaikan dalam hadis qudsi, saya berdasarkan prasangka hambaku. Jadi kita niat kita pasang niat apa saja yang kita akan lakukan di bulan suci Ramadan. Di antaranya memperbanyak Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji maknanya. Di antaranya memperbanyak sholat sunat, ibadah-ibadah.
Di antaranya semakin menjaga lidah, menjaga mata, memperbanyak sedekah dan kebaikan-kebaikan lainnya. Di bulan suci Ramadan, di dalamnya ada malam sebaik-baik malam dalam satu tahun, yaitu Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu kita dianjurkan untuk mencarinya, untuk menghidupkannya, dan itu malam yang dirahasiakan, malam yang sangat istimewa. Tapi Rasulullah SAW sudah memberikan kita bocoran agar mendapatkan bagian Al-Qadar itu dengan bagian yang sangat banyak. Kita sudah dikasih bocoran. Jadi ini juga di antara yang kita siapkan dari awal bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man ata alaihi Ramadanu sahihan musliman." Siapa yang datang atasnya bulan suci Ramadan, siapa yang Allah perjumpakan dengan bulan suci Ramadan, dia dapat bertemu dengan bulan Ramadan sahihan musliman, dia dalam keadaan sehat, dalam keadaan muslim yang baik. Shoma naharahu, kemudian dia isi puasanya dengan baik-baik, dia berpuasa. Wa shalla wirdan min lailihi, kemudian dia sholat tarawih rutin, dijaga sholat sunat tarawihnya. Jadi sholat sunat tarawih itu malam pertama beda hikmahnya, malam kedua masing-masing memiliki hikmah keistimewaan yang berbeda-beda. Kalau di luar bulan Ramadan ada waktu-waktu emas, waktu yang diangkat oleh Allah menjadi waktu yang sangat luar biasa, sehingga siapa yang mengisinya ibadah di waktu itu sangat istimewa. Sebelum maghrib, antara maghrib dan isya, sebelum subuh, setelah subuh sampai waktunya kita sholat duha. Tapi kalau di bulan Ramadan, semua waktunya itu waktu emas. Sehingga sehari di bulan Ramadan tidak akan bisa dicari dibandingkan dengan hari di luar Ramadan. Meskipun digabungkan hari-hari itu, betapa istimewanya. Ini sabda Nabi, siapa yang kemudian puasa dengan baik, kemudian jaga sholat sunat tarawihnya, wa ghadda basarahu, kemudian jaga mata kita ini. Mungkin dengan kita melihat HP rawan akan lewat hal-hal yang itu kita kontrol. Demikian juga kita jalan-jalan ngebuburit, rawan akan kelihatan. Kalau tidak penting jangan kita banyak keluar, hati-hati. Ya kalau keluar kebutuhan keluar, yang penting mata kita kontrol. Kemudian wahafizal lisanahu, jaga lidah. Termasuk sekarang lidah kita ini tangan bisa ngetik. Jaga mata, jaga lidah, wa yadahu, jaga tangan. Sama. Wa hafaza ala sholatihi fil jamaah, kemudian jaga sholat jamaah. Maka di bulan Ramadan ini juga salah satu yang kita azamkan sholat berjamaah. Jaga sholat jamaah 5 waktu full. Wa bakkara ila jum'atihi, segera datang Jumatan, jangan terlambat.
faqad shoma syahra wastaqbalal ajra. Nah, orang yang sudah begini puasa dengan baik, jaga sholat sunat tarawihnya, jaga mata, jaga lidah, jaga tangan, jaga anggota tubuh, Jumatan segera tidak terlambat. Faqad shoma syahra. Inilah orang yang benar-benar puasa, sungguh-sungguh puasa 1 bulan. Wastaqbalal ajra, kata Nabi, inilah orang yang mendapatkan pahala yang sempurna, yang menyempurnakan pahalanya. Wa adraka lailatul qadar, inilah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Wa faza bi jaizati Rabbi azza wa jalla. Dan inilah orang yang menang, meraih kemenangan. Nanti kan di akhir Ramadan pas kita lebaran, selamat meraih kemenangan katanya kan. Nah, syarat meraih kemenangan itu ini dia. Jadi nanti kita rame mengucapkan selamat meraih kemenangan. Jadi untuk mendapatkan kemenangan itu ini, puasa dengan baik, jaga sholat tarawihnya, jaga mata, jaga lidah, jaga tangan, jaga sholat jamaahnya, jaga jumatannya. Nah, inilah puasa yang sesungguhnya, kata Nabi. Inilah orang yang menyempurnakan pahalanya. Inilah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Inilah orang yang menang. Menang. Nah, jadi ini yang kita siapkan dari sekarang supaya kita berhasil lulus, dapat puasa, dapat kemenangan, dapat Lailatul Qadar. Yang semuanya ini adalah untuk kita mencari yang paling tinggi, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita lakukan itu puasa karena Allah, salat tarawih karena Allah, jaga lidah karena Allah. Maka insya Allah mudah-mudahan kita berhasil lulus melewati pendidikan selama sebulan penuh. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga berikan kita bocoran untuk mendapatkan malam Al-Qadar. Beliau bersabda, siapa yang sholat maghrib dan sholat isya berjamaah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, sholat maghrib, sholat isya, jaga, maka dia mendapatkan Lailatul Qadar bihazin wafir, dengan bagian yang sangat banyak. Nah, jadi ini kadang kita lalai karena berbuka, sehingga kita atur. Yang tidak bisa ke masjid, ya diusahakan sama keluarga di rumah. Yang di masjid sudah disiapkan takjilnya. Takjil. Nah, jadi persiapan kita menyambut datang bulan suci Ramadan, terus istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kemudian kita ulang puasanya, ilmu puasanya, fikih puasanya, akhlak puasanya. Kemudian pasang azam dari sekarang. Bersiap untuk puasa sebaik-baiknya, siapkan diri untuk istiqamah sholat tarawihnya, untuk jaga sholat jamaahnya, untuk jaga lidah kita, jaga mata kita, jaga semuanya, jaga diri kita. Kemudian untuk
berniat mengkhatamkan Al-Quran, berbanyak baca Al-Quran, juga tidak kalah istimewanya memahami isinya, sehingga sangat luar biasa di Ramadan itu majelis ilmu atau kita menuntut ilmu. Di luar Ramadan saja thalabul ilmi, menuntut ilmu itu luar biasa keistimewaan, apalagi di bulan suci Ramadan. Ya. Selanjutnya mungkin ada tambahan usulan, kita diskusi. Silahkan. Jadi menurut pendapat Imam Malik dan menurut pendapat Imam Hanafi, dianjurkan berniat malam pertama bulan Ramadan itu 1 bulan penuh. Kalau lupa maka sudah tercukupi dengan niat pertama malam pertama itu, karena sudah berniat 1 bulan penuh. Demikian juga menurut Imam Abu Hanifah, itu bahkan paginya masih bisa kalau lupa malamnya. Tapi kita yang mazhab Syafi'i itu disunahkan berniat malam pertama bulan Ramadan itu puasa 1 bulan penuh. Sunnah. Apa hikmahnya? Kalau misalnya orang meninggal dunia di bulan Ramadan belum sebulan penuh, maka ia sudah dapat pahala karena sudah berniat. Tapi dari segi hukum fikihnya, apabila lupa berniat, maka puasa tetap dia berpuasa, tahan, wajib diqadha. Wajib. Kita tetap ikut disunahkan berniat 1 bulan penuh untuk dapat pahala. Tapi dari segi hukum, maka tidak sah puasa kita
apabila kita lupa berniat, karena siang itu dipisahkan dengan malam. Satu hari itu ibadah tersendiri. Jadi satu hari puasa itu ibadah sendiri, tidak berturut-turut, dipisahkan dengan berbuka, dipisahkan dengan malam. Nah, jadi tetap kita berniat 1 bulan penuh dan wajib kita berniat setiap malam. Setiap malam. Kalau lupa berniat, tetap puasa, tidak boleh lupa berniat. Sama dengan orang yang batal puasanya bukan haid, bukan sakit. Ya batal karena hal-hal yang membatalkan selain sakit, itu selain haid. Itu bukan berarti boleh langsung makan. Sama kita dengan orang yang lain puasa. Karena itu bulan puasa. Siangnya tidak boleh makan. Ya misal batal sengaja masukkan air. Ada kesengajaan. Masukkan sesuatu batal, tidak boleh makan minum. Nah jadi itu niat. Jadi kita mazhab Syafi'i tetap niat 1 bulan untuk dapatkan faedah puasa, pahalanya, dan wajib berniat setiap malamnya. Itu yang tercukupi dengan niat malam pertama itu, jika lupa itu mazhab Imam Malik. Jadi tidak boleh kita mencampur baurkan mazhab ke mazhab. Mungkin ada tambahan. Kita berniat sudah boleh begitu masuk maghrib, sudah boleh berniat sampai sebelum subuh. Jadi kapanpun itu kalau sudah malam sudah waktunya untuk berniat. Sehingga kita selalu diingatkan di waktu tarawih. Mana yang paling kita terjaga, disitulah yang paling afdalnya diistiqomahkan. Biasanya di tarawih kita jaga. Ya, tingkatan pertama puasa saumul awam, puasa awam. Yang pertama Rasulullah bersabda, kam min shaim laisa lahu min siyamin illa ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa, hanya lapar dan haus saja. Tidak dapat apa-apa dari puasanya, tidak dapat fadilah, tidak mengantarkan kepada hikmah puasa itu. Berapa banyak, inilah saumul awam. Apa itu saumul awam? Berpuasa menahan lapar, haus, tapi tidak mempuasakan anggota tubuhnya. Matanya dilepas saja, tonton yang haram, lihat yang haram. Lidah ringan saja mengeluarkan kata yang kotor, mengejek, menghina, menggibah. Inilah saumul awam. Hanya mempuasakan perut saja, lapar. Yang kedua saumul khawas, puasa orang yang khawas, yang lebih khusus, istimewa. Dia di samping mampu menjaga dirinya, mampu menahan lapar dan haus, juga
Dia mampu mengontrol anggota tubuhnya, mampu jaga, mampu menjaga lidahnya, mampu menjaga matanya, mampu sudah kontrol anggota tubuh ini. Itu khawas. Tapi tidak menjaga hati. Hati ini dilepas saja dari riya, dari perhatian manusia, dari sombong, dari sum'ah, dari hasad, dari penyakit-penyakit hati. Dilepas saja, tidak dikontrol. Lebih tinggi dari yang pertama. Dan yang ketiga, sobo khawasil khawas. Puasa orang yang benar-benar spesial dari orang yang spesial. Samping menjaga dirinya dari yang membatalkan puasa, juga menjaga dirinya dari segala yang membatalkan pahala puasa, baik anggota tubuh maupun hati. Semata-mata lillahi ta'ala. Jadi pengertian puasa itu imsak, menjaga, tahan, kontrol, itu puasa, imsak. Jadi tidak hanya menahan lapar haus saja, tapi juga tahan kontrol seluruh anggota tubuh. Hati kita murnikan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mungkin di antara gambaran puasa yang mempuasakan seluruh anggota tubuh, yang insya Allah ini yang kita kejar, yang kita ikhtiarkan agar puasa itu benar-benar berfaedah buat kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat kita jadi hamba-Nya yang bertakwa. Tidak ada tambah. Tinggal berapa menit? Oh, sudah. Kita cukupkan, insya Allah nanti kita lanjutkan di bulan suci Ramadan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.